Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah opsi rekomendasi dari Bapak Haryanto. Ini saya ulang, saya bacakan. Setelah sekian lama kasus ini tidak berjalan, menindaklanjuti amanat yang pernah disampaikan oleh Bapak Haryanto kepada kami secara langsung, yaitu di Kecamatan Winong pada saat saudara Bapak Haryanto wanti-wanti ya, berpesan agar jangan gaduh terkait dengan kasus oknum guru SD Tambak Romo yang bermasalah kriminal pidana. Jadi rekomendasi itu diharapkan para pihak untuk menyelesaikan kasus ini secara baik-baik, secara kekeluargaan, bahkan dalam hal ini melalui Satpol PP, Bapak Didik sudah menghadap selama 3 kali sesuai dengan saran para pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, sesuai tupoksinya masing-masing bahwa instansi harusnya terbuka dan objektif melayani pelayan publik menyangkut hajat masyarakat, kepentingan kedinasan, perorangan masyarakat secara prima, one stop inline services, menyelesaikan pada satu meja, yaitu di birokrasi. Hasilnya kami sebagai klien hanya menuntut hak agar ada dipertemukan atau hasil lanjutan atau hasil usaha bersama yang terikat di dalam SK Ibu Indah, yaitu IWW, yaitu hak budgetar, insentif tunjangan suami, pembagian gaji selama IWW masih bertugas sebagai seorang PNS. Sebab di situ adalah ada hak pensiun dan hak lainnya untuk didapatkan sesuai dengan usaha. Bahwa Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo berkewajiban untuk memfasilitasi dan memediasikan, membantu penyelesaian hal-hal yang bersifat administratif, memperhitungkan pendapatan berapa pemohon sebagaimana realisasinya yang terserah sesuai, bahwa ada pertanggungjawaban yang harus tidak saling melempar pemenang yang dilakukan kepala-kepala sekolah, diantaranya adalah Supawatin, Dahlan Isranto, Sunarto, Sudarmadi, Subagi, Sutopo, yang selama ini menghindar untuk dimintai keterangan di dalam upaya penyelesaiannya. Jadi kita sama-sama tidak mengenal waktu di dalam hal penyelesaian kasus yang berlarut-larut ini yang dilakukan oleh IWW. Sebagai apa dan perannya apa sehingga merepotkan banyak pihak di Dinas Pendidikan. Maka kami menuntut traktat atau MOU, perjanjian bersama, agar supaya kasus guru bermasalah kriminal pidana ini tidak berlarut-larut. Kami minta semua dibuka lebar-lebar, tidak usah ditutup-tutupi, baik oleh dinas maupun oleh kepolisian atau inspektorat. Maka seharusnya saudara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melihat ke belakang dan berkoordinasi dengan kepolisian maupun kejaksaan nebis in idem dan melepaskan semua kasus ini atas tanggung jawab saudara Indah Wahyu Widiawati sendiri atas skandal gratifikasi yang dilakukan kepada pejabat sebelum-sebelumnya. Bahwa atas kasus kaburnya saudara Wiwit dari rumah suaminya dengan cara manipulasi, persekusi, dan permufakatan jahat, kabur sejak 2011, tahun 2011 telah melanggar undang-undang KUHP pasal 277, pasal 378, 374 dan sebagainya, dan belakangan tidak diketahui di mana domisionernya atau domisilinya. Sedangkan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ditanyai secara normatif tidak mau menjawab. Maka dalam hal ini saya menyampaikan keluhan ini kepada Satpol PP, Satpol PP Kabupaten Pati dan Badan Koordinasi Kepegawaian BKP Kabupaten Pati atau Kontrol
pegawai negeri dan inspektorat untuk segera menuntaskan kemelut kasus kaburnya saudari IWW, oknum guru Dinas Pendidikan Tambak Romo ini sekarang dikemanakan dan beralamat di mana. Masa seorang PNS kedudukannya tidak jelas. Maka di situ menyebut nama-nama Daryati Ahmad, Sukowati Suudi, Siswanto, penilik gabus, dan Endang, dan Pak Karyadi menyebut bahwa ada peran Siswanto atau pengawas gabus di dalam persekusi pada 2011 atas kaburnya IWW dari rumah korban. Dari sini mohon agar Dinas Pendidikan menunjuk wasit yang netral, yaitu di sini Bapak Karyadi SH, Bapak Kusmadi, Pak Slamet Suseno, dan siapa bila memang Sutopo tidak mampu dan berhalangan atau tidak mampu menangani kenyataan yang harus ditanganinya sampai saat ini. Karena dalam upaya penyelesaian kasus ini fair jaring, maka diperlukan koordinasi dan penyelusuran lebih lanjut, ekspektasi, keahlian, kontentius, kemampuan untuk melakukan negosiator menyampaikan atas netralitas antara pelapor, terlapor, dan dampak lainnya, di mana tidak ada kewajiban untuk mempertemukan ataukah bisa diwakilkan dengan antar wasit, yaitu kami sudah menunjuk wasit namanya Ibu Hartini Wiro Pajar di 082325958964 jika diperlukan di dalam rangka pendataan, penelitian, pendalaman, dan pertemuan lanjutan. Mengingat sangat pentingnya dan upaya penyelesaian, penelusuran, dan restorasi atas kasus persekusi agar tidak ada salang surup atau ketumpang tindian kewenangan, di mana di situ ada pertemuan tertutup antara dua pihak untuk pengendalian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan terjaminnya objektivitas, netralitas, pelayanan negara kepada masyarakat, pengendalian keamanan dan jaminan keamanan di dalam hal fasilitasi, mediasi dengan cara yang bermartabat, berkemanusiaan yang adil dan beradab oleh Dinas Pendidikan, Muspika, demi kewibawaan negara dan martabat pemerintah negara, dan tidak ada sesuatu yang dirugikan. Baik dinas maupun saudara pelapor dan pengadu, sehingga sangat memahami dan memaklumi atas sebab-sebab yang berjalan tanpa melupakan undang-undang dan peraturan pemerintah, terutama adalah PP nomor 10 1983, koridor PP 45 2010 tentang kode etik disiplin PNS, dan kita junjung tinggi hierarkinya. Bahwa adendum dari agenda yang kami sampaikan berbunyi bahwa kita bisa saja selama ini menutup-nutupi bangkai yang membusuk di Dinas Pendidikan, tetapi hal itu akan merusak hubungan baik antara masyarakat dan pejabat negara karena tidak mau jujur kalau di situ ada permasalahannya. Maka kalau saudara IWW dianggap bangkai tikus atau sebagai aroma tidak sedap sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Sutopo selama ini, maka kita bisa berdudukan sama-sama sebagai korban rekayasa persekusi, aksi akting, permufakatan jahat, dan manipulasi kebohongan yang dilakukan saudari Indah Wahyu Widiawati terkait alasan yang dipalsukan atas gugatan cerai yang disampaikan, padahal alasan yang sebenarnya adalah kebanyakan utang dan sosialita. Dan ini sudah disampaikan semua pihak atas keterangan dan investigasi baik melalui ombudsman, melalui intelijen gabungan, kepolisian, dan inspektorat, baik keluarga maupun di tempat-tempat lain. Maka solusi-resolusinya perlu kita bicarakan bersama-sama dan kita agendakan agar supaya untuk penyelesaian reka ulang atau gelar perkara resolusi gugatan kriminal pidana, karena syarat-syaratnya adalah hasil pencurian, ya, mencuri surat-surat negara maupun instansi lainnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, dapat terselenggara dengan baik.
bahwa sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati pada waktu itu September 2014, karena saya mulai lapor itu tahun 2013, setidaknya ada 2 tawaran saya, yaitu wasit yang netral dari kedua belah pihak untuk berdiskusi, untuk merembuk terkait dengan permasalahan tersebut, karena ini ada unsur administrasi, ada unsur birokrasi, ada unsur martabat dan hierarki, ada instansi pribadi maupun urusan kamar menyangkut vendre atau cara, salesman dan borek talon, layer dan lain sebagainya, yaitu setidaknya bisa memberhentikan kasus ini untuk sementara dan menjalankan sesuai dengan koridor peran serta di dalam pernyataan-pernyataan yang diungkapkan, disampaikan oleh oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang sangat mendiskreditkan saya dan melakukan diskualifikasi kasus serta ada diskriminasi kasus, menengok kasus ini karena terbukti pernyataan saudara Muhammad Sutopo hanya lip service atau mut-mut gulo. Karena terbukti selama ini Sutopo tidak bisa menyelesaikan kasus ini karena terindikasi tidak jujur, tidak objektif, dan menunggak kasus. Bahkan sampai sekarang beliau ini tidak jelas di dalam penyelesaian dan bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam rangka menghalang-halangi upaya penyelidikan kepolisian maupun kejaksaan terkait penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudari WW. Dan ini diperlukan badan arbitrase nasional atau pembentuk arbitrase baru, walaupun melibatkan penerjemah yang kami tunjuk yang paham hukum dan jam terbangnya cukup di dalam rangka penyelesaian kasus Kemelut Dinas Pendidikan Tambak Romo melibatkan Muhammad Sutopo dan Indah Wahyu Widiawati. Bahwa perlu diusut tuntas terkait dengan pelanggaran upaya menunjukkan data yang tidak jelas, yaitu pasal 277 KUHP yang melibatkan kepolisian terkait agar pekerjaan perkaranya ini dapat dilokalisir atau diponir. Bahwa yang sangat diperlukan dalam hal ini sekarang adalah klarifikasi, kejelasan, kejujuran, tanggung jawab Dinas Pendidikan Tambak Romo di dalam rangka upaya penyelesaian kasus tunggaan ya atau tanggungan insentif ya suami selama IWW masih sah sebagai istri daripada saudara SH, maka harusnya ada mutilasi dan pelunasan. Jika dihitung-hitung hal ini, maka perlu perjanjian antar wasit agar kasus tersebut tidak terkatung-katung dan obstruct of libels atau wan prestasi. Jadi diperlukan wan prestasi penagihan secara langsung, namun ada mandat terkait tertulis dari dinas yang bertanggung jawab siapa, bahwa tidak ada lagi unsur-unsur kesan dinas lari dari tugas dan tanggung jawab, tunggang langgang untuk menghindari pembayaran tanggungan dan saling lempar wewenang selama bertahun-tahun. Kami menyayangkan kasus ini masih dalam penyelidikan yang terlalu lama, dilidik 3 tipikor, agar supaya ada penyerobotan alasya ini diselesaikan baik secara perse atau perseorangan maupun hukum dalam hal-hal yang mana tidak diinginkan oleh Bapak Bupati, sehingga yang lainnya menjadi kisruh dan sengketa yang berkepanjangan dengan cara ditawarkan kepada Dinas Pendidikan melalui Sukawati agar bisa diusahakan secara kekeluargaan dan kegotong royongan transparansi pelayanan Dinas Pendidikan, bukannya memperpanjang dengan menghindari penyelesaian konflik kasus, baik itu kasus hukum, ingkar janji, agar penyalurannya sesuai dengan perjanjian tertutup, dijanjikan apa yang dijanjikan oleh pihak saudari Wiwi, yaitu berupa uang makan per bulan yang katanya Rp 800.000 per bulan, dan menjanjikan anggaran rehabilitasi apa gitu sebesar 100 juta per bulan, per tahun 100 juta, dan sesuai pernyataan di depan bahwa saudara Dahlan Istanto dan Dewan Guru SD 3 Tambak Romo termasuk BP3 mengetahui adanya unsur-unsur lainnya rekayasa kasus yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati, hanya kapan penyelesaiannya, kapan realisasinya. Bahwa arti diselesaikan itu perlu diartikan secara jelas,
apa dan bagaimana bentuk penyelesaiannya, sehingga dengan kawalan kepolisian baik Satpol PP maupun pengawalan daripada pihak yang berwajib, kita harus adil dan bijaksana, tidak ada unsur kekerasan. Maka dari itu kepada para bapak pihak-pihak yang terkait sesuai dengan gugatan dan permohonan kami bahwa apa yang dijanjikan oleh saudara IWW tersebut selayaknya untuk kita tanggapi secara serius dan jangan diabaikan begitu saja. Kita melihat kebutuhan itu sangat urgen, yaitu tuntutan kepada saudara IWW bahwa adanya pengabaian penyaluran laporan maladministrasi di Dinas Tambak Romo dan tidak ada transparansi di layanan publik. Kami meminta Satpol PP maupun instansi terkait untuk mengawal perkara ini, baik adanya penyelesaian secara langsung maupun tidak langsung, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Tambak Romo, dan kami memperhitungkan secara global tuntutan kami atas insentif suami sesuai leger gaji sebesar 141.536 per bulan dan tunjangan besar Rp sekian 225.240 per bulan dan Askes 32.361 per bulan. Maka total pertanggungan per tahun yang ditanggung Dinas Tambak Romo adalah 141.536 plus 225.240 plus 32.361 menjadi 399.137 per bulan kali 12 bulan, yaitu 4.789.644 per tahun. Lalu ditambah lagi biaya kemahalan per 3 bulan yaitu 1 juta. Maka dalam 1 tahun yaitu 12 bulan yaitu 4 juta. Yang tiga adalah jumlah total per tahun Rp 8.789.644 kali 6 tahun, maka perolehannya adalah 52.737.864. Lalu yang ketiga jumlah total per tahun yaitu 8.789.644 kali 6 tahun, maka perolehannya adalah Rp 52.737.864. Ditambah pembagian insentif gaji terpisah, maka yang dijanjikan IWW yaitu 800.000 per bulan kali 72 bulan, yaitu 57.600.000. Maka total perolehan dari nomor 3 dan 4 yaitu 110.337.864 per bulan. Maka dari itu bahwa saudara IWW yang menjanjikan rehabilitasi atas dugaan sakit kejiwaan yang diderita oleh korban, sedangkan dia menelantarkan adalah sebesar 100 juta jika terbukti. Namun jika tidak terbukti, IWW dikenakan biaya rehabilitasi pencemaran nama baik sebesar 20.800.000.000 rupiah. Sedangkan jika mulai per Januari 2017 sampai 2018 belum terselesaikan, maka permasalahan ini IWW harus mengembalikan selebihnya kepada negara sebesar Rp 399.137 kali 18 bulan, yaitu 7.184.466. Maka semua yang harus terbayarkan oleh saudara IWW yaitu 117.322.330 dengan perincian yang 110.337.864 diterimakan kepada saudara Solihulhadi dan 7.184.466 masuk ke kas negara. Demikian somasi kami, permohonan kami yang perlu kami sampaikan kepada negara. Adapun jika ada perubahan-perubahan dan koreksi, pengurangan atau tambahan dapat ditinjau kembali. Demikian apa yang kami sampaikan sesuai dengan pasal 1/5 pasal 5 ayat 1 A dan B 102 ayat 6 KUHP sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 9, 10, 11, 12, 13 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen tindak pidana. Laporan pengaduan dari Saudara Rahasia tertanggal 16 Januari 2015 tentang penyelewengan dana DD yang dilakukan oleh Saudara Warso. Yang F adalah surat perintah penyelidikan nomor polisi lidik 46/2 2015 Reskrim tanggal 16 Februari 2015 yang diterima oleh Bapak Munjahid Esa dan tim. Maka dari itu kami meminta ya semua apa yang kami sampaikan ini dapat diselidiki, dapat diungkap, dan atas kerjasama kepolisian selama ini dan kejaksaan, karena saya sudah sampai ke kejaksaan juga, sampai ke lintas terkait, dan juga minta penjelasan dari BKD dalam upaya penyelesaian hal ini. Kami menuntut Saudara IWW untuk mendapatkan sanksi tegas dan keras terkait penipuan, perampasan, dan lain sebagainya, dan menghentikan sanksi-sanksi penghentian daripada penggajian jika Saudari IWW tidak melaksanakan perintah negara, yaitu membagi insentif tunjangan gaji selama 6 tahun berjalan pada waktu itu hingga sekarang. Jadi data negara itu selalu tetap dan harus diselesaikan secara manusiawi, secara administratif dan tertib birokrasi. Demikian hal ini kami sampaikan sebagai pemberitahuan dan kewajiban dinas. Opsi ini kami sampaikan kepada Satpol PP Kabupaten Pati. Jika nanti ada tindak lanjut yang lainnya, kami menunggu upaya penyelesaian ini agar dapat dirangkum dan ditindaklanjuti dengan baik. Baik, demikian saya sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.